Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Jendro Channel. Kali ini akan dibahas mengenai fakta IKN Nusantara dari alasan pemindahan ibu kota, pemilihan Kaltim, hingga anggaran pembangunan. Proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur segera terrealisasi. Hal ini semakin jelas setelah Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2000. Baru-baru ini Presiden Jokowi dan Gubernur dari 34 provinsi juga telah melakukan kegiatan simbolis prosesi Nusantara 1. Kegiatan dilakukan dengan penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh gubernur dari 34 provinsi ke dalam Kendi Nusantara di titik 0 Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada Senin tanggal 14 Maret 2022. Sederet fakta tentang pembangunan ibu kota negara Nusantara pun kembali mengemuka. Yang pertama, alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota negara mulai direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden dan sejumlah menteri mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 26 Agustus 2019. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, terdapat 6 alasan utama dari pemindahan ibu kota dari Jakarta. Beban jumlah penduduk, karena sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Beban kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto nasional atau PDB nasional sebesar 58,49%, sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal lain yang juga mempertimbangkan adalah beberapa aspek di Jakarta seperti kerawanan banjir, penurunan tanah dan muka air laut naik, pencemaran air sungai, dan sistem pengelolaan transportasi yang buruk hingga menimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan. Yang nomor 2, pemilihan Kaltim sebagai lokasi pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru Indonesia adalah di Kalimantan Timur atau Kaltim pada hari Senin 26 Agustus 2019. Dilansir dari pemberitaan kompas.com tanggal 26 Agustus 2019, menurut Presiden Jokowi, Kaltim dipilih karena
memiliki infrastruktur yang lengkap, yaitu berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol, sehingga akan menghemat biaya. Terlebih dari aspek geografis, Kaltim diklaim minim bencana, mulai dari bencana longsor, gempa bumi, dan lainnya, sehingga dinilai cukup strategis. Minimnya konflik sosial juga disebut menjadi alasan Kaltim dipilih oleh Presiden Jokowi, terlebih ketika menyebut bahwa kajian pemindahan ibu kota negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga sosiologis dan sosiopolitik. Yang ketiga, pemilihan nama IKN Nusantara Ibu Kota Negara Baru nyatanya tidak dibangun pada sebuah kota yang sudah terbentuk, melainkan dengan membuat sebuah kota di sebuah tempat dengan nama yang baru. Dikutip dari pemberitaan kompas.com, Senin tanggal 17 Januari 2022. Dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan pemerintah di Komplek Parlemen Jakarta, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Yang keempat, profil IKN Nusantara, sosialisasi pemerintah tentang IKN Nusantara di Kalimantan Timur dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memperkenalkan profil daerahnya, lokasi tempatnya. Kawasan IKN Nusantara terdiri mencakup sebagian wilayah Kecamatan Samboja, Kute, Kertanegara, dan Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Adapun titik nol IKN Nusantara sebagai patokan pembangunan pusat pemerintahan ditetapkan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 2050 atau 256.142 hektar. 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Batas wilayah IKN Nusantara sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kute, Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kute, Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kota Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Pelantikan Kepala Otorita Presiden Joko Widodo juga telah resmi melantik Bambang Susanto dan Doni Rahayu sebagai Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara 2022 sampai 2027 di Istana Negara Jakarta, Kamis tanggal 10 Maret 2022 sore.
Pelantikan kedua tokoh tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 9 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara masa jabatan 2022 sampai 2027. Apabila merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN, memang pemerintahan IKN Nusantara yang berbentuk wilayah administrasi khusus akan dikepalai oleh seorang kepala otorita. Kedudukan kepala otorita akan setingkat dengan menteri, sehingga sosoknya akan ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Mengacu pasal 1 angka 10 Undang-Undang IKN, keduanya akan melakukan fungsi sebagai pelaksana kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Yang nomor 6, anggaran pembangunan IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo pada Selasa 15 Maret 2022 mengungkap bahwa pembangunan Ibu Kota IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan memakan dana mencapai lebih dari 460 triliun rupiah. 460 triliun rupiah. Dana itu berasal dari berbagai sumber yang sekitar 20% nantinya akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung mulai pertengahan 2022 sampai 2045. Awal pembangunan IKN Nusantara akan memprioritaskan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama IKN yang diikuti dengan pemindahan ASN atau PNS. Tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. IKN sebagai Smart City disebut Presiden Jokowi akan menjadi ajang pamer transformasi besar Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial dengan konsep New Smart Metropolis. Secara fisik, pembangunan IKN akan menjadi kota yang sehat, efisien, produktif, dan mengadaptasi konsep zero emission. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah menyiapkan konsep Smart City, Smart Mobility sebagai arahan Presiden untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, transformasi menuju negara berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Demikian guys, pembahasan mengenai pemindahan IKN Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Terima kasih Anda sudah nonton video ini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.